Kembali berjumpa bersama kami di program Ruqyah Syariah. Di segmen kedua ini, seperti tadi saya sampaikan, ini ada kasus seperti itu sehingga tidak memunculkan tiba-tiba ada prasangka buruk terhadap orang lain. Makanya diagnosnya ditegakkan dulu. Apakah seseorang tersebut karena mengalami gangguan ataupun karena gangguan karena sihir ataupun karena dia dicintai oleh bangsa jin. Oke. Kemudian ada kasus lain juga nih Kang Dede ya, itu yang suami istri menikah sudah 8 tahun ya, tapi belum melakukan hubungan suami istri. Sehingga berakhir tidak mempunyai keturunan. Nah ini kalau tadi yang kita 3 tahun, ini 8 tahun ya. Nah kalau mungkin yang tadi itu 3 tahun itu karena ada gangguan jin yang mencintai si istrinya, tapi ini justru karena si suaminya tersebut, si istrinya tersebut justru terkena sihir dari sihir robot ini, ya dari sihir robot ini. Jadi mohon maaf, di dalam sihir robot itu biasanya si tukang sihir membuat dalam satu boneka. Ya. Jadi ada boneka, yang di boneka tersebut ini mohon maaf ini misalkan pahanya Kang Dede ya, di paha sini, ini pahanya diikat dengan menggunakan ikatan, dengan tali, dengan benang, ya sehingga aslinya si istri tersebut tidak bisa membuka pahanya. Jadi akan tertutup seperti ini, ya. Jadi si ini diikat, ya. Atau selain diikat, biasanya dipasang gembok. Nah, betul, ya. Ada juga mohon maaf nih dalam misalkan bonekanya ini pahanya, kemudian di sini ada di bagian kemaluan dari si istri tersebut ini dipasangin gembok, ya. Ini sihir rabetnya seperti ini, ya. Jahatnya sihir rabet seperti itu, ya. Dan ini bukan saja tadi terjadi terhadap orang yang pasangan suami istri, tapi juga bisa mengakibatkan seorang tidak bisa berjalan, lumpuh. Seperti yang kasus yang kita tangani itu Kang Dede kan, dengan menggunakan kaki bebek, kaki bebek yang diikat sehingga orang tidak bisa jalan, ya seperti diikat seperti itu. Ya. Jadi seperti itulah pemirsa MTV. Makanya di dalam sihir rabet ini jelas tadi mereka akan menggunakan buhul-buhul yang sifatnya bukan buhul gaib lagi nih, sesuatu yang real ya. Bisa dengan boneka, bisa dengan menggunakan tadi kaki hewan, kaki hewan diikat. Nah ini. Nah kemudian si rabet ini tidak saja menyerang hal-hal yang tadi sangkut paut dengan masalah hubungan intim, ya, tapi juga dia bisa menyerang juga di bagian-bagian yang lain dengan penyakit-penyakit yang lain. Seperti misalkan badan seorang itu seperti terikat, tidak bisa gerak, ya, ataupun seperti lehernya seperti ada yang mencekik. Gitu dengan menggunakan rabet tersebut, dengan menggunakan ikatan tersebut. Nah, jadi pemirsa MTV ya, kalau misalkan kita berbicara tentang sihir rabet ini, tentunya sihir tersebut merupakan sihir yang emang dengan tujuan sengaja untuk menghancurkan seseorang, terutama dalam masalah hubungan rumah tangga. Ada juga misalnya sihir robot ini seorang itu tidak sampai terikat. Tapi ketika seorang pasangan suami ini melakukan hubungan suami istri, ada salah satu pasangan tersebut tidak merasakan rasa, tidak hambar saja gitu ya. Betul. Hambar saja ketika melakukan kewajiban tersebut gitu. Nah, kemudian ada lagi Kang Dede, dalam sihir rabet ini bukan tadi sekedar mengikat, tapi juga ketika pasangan suami istri ingin melakukan hubungan ya, bisa seperti sihir nadib, sihir pendarahan. Iya, dia mengalami pendarahan sehingga si pasangan tersebut tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Karena ketika mau melakukan hubungan suami istri, sihir rabet ini bekerja, maka akan terjadi pendarahan terhadap si istrinya. Nah, jadi itulah gambaran bagaimana sihir rabet. Nah, makanya sihir rabet ini lebih cenderung hampir sama mungkin dengan sihir nadib tadi, atau yang sifatnya pendarahan, juga dengan sihir yang membuat seorang sakit, tapi tujuannya lebih cenderung kepada masalah hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Tadi bisa jadi hambar lah,
seorang tidak bisa menggauli karena mungkin tidak bisa membukakan pahanya untuk perempuannya. Betul. Ataupun juga tidak bisa menggauli karena si laki-lakinya juga tidak bangun karena diikat. Ya, di bagian kemaluan laki-laki dengan sihir itu bisa diikat. Ataupun juga dengan tadi ketika ingin menggauli semuanya dalam kondisi sehat, tiba-tiba menstruasi. Nah ini, jadi pemirsa MH TV, tegakkan diagnosa sehingga kita akan memunculkan, oh ini sihir, oh ini secara medisnya, oh ini secara psikisnya. Oke. Nah, selanjutnya pemirsa MH TV, kita bahas yaitu tentang sihir Adamul Injab. Ya, apa sih sihir Adamul Injab itu? Sihir Adamul Injab adalah sihir tentang kemandulan. Nah, jadi mohon maaf nih pemirsa MH TV karena banyak sekali di kalangan kita kaum muslimin yang menginginkan anak yang sudah menikah bertahun-tahun tapi juga belum kunjung hamil, ataupun juga orang yang hamil malah jadi keguguran, ataupun ketika melakukan hubungan suami istrinya rajin tapi tidak ada buahnya, tidak berbuah. Makanya dalam sihir mandul ini akan kembali kita akan berbicara tentang masalah tadi diagnosa. Karena ada tadi psikis, ada medis dan non medis. Nah, dalam masalah konteks kehamilan. Ini organ reproduksi ini akan berhubungan dengan organ dengan psikis. Nah, jadi ketika seorang mungkin udah lama nikah, kemudian dia tidak punya keturunan, artinya tidak punya anak. Nah, ini belum tentu karena sihir. Bisa saja tadi karena gangguan psikis. Nah, mungkin yang baru-baru tadi sampaikan ke Kang Dede dia udah menikah 3 tahun, kemudian dia belum dikaruniai anak, dan dia meminta saya untuk mendiagnosanya. Kata saya ini bukan karena gangguan non medis, tapi ternyata karena psikis. Iya, ada kekhawatiran gitu. Karena kondisi orang tersebut kondisinya gemuk, kemudian ada kekhawatiran kalau orang hamil itu mungkin tidak bisa hamil gitu kan. Akhirnya setelah kita jelaskan tentang bagaimana sih organ reproduksi itu bekerja. Organ reproduksi bekerja secara baik adalah ketika psikis kita baik. Nah, dan alhamdulillah qadarullah cuma diajak ngobrol doang Kang Dede, alhamdulillah mengalami hamil. Nah, makanya dalam sihir mandul ini kita perlu diagnosa. Pemirsa, jadi mandul psikis ini itu bisa disebabkan karena adanya kesedihan. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada ketakutan, tekanan. Karena ada tekanan ya, seperti kasus-kasus yang pernah kita tangani itu rata-rata dia tidak mempunyai anak itu karena adalah gangguan dari psikis ya. Seperti kasus yang sempat saya tangani yang baru-baru ini, dia 3 tahun menikah, kemudian setelah 3 tahun menikah juga belum punya anak. Ternyata dia mengalami rasa khawatir kalau karena posisi kondisi dia itu badannya gemuk, khawatir justru tidak bisa bisa mengandung, bisa melahirkan. Makanya ini ketika kita mencoba untuk mengajak beliau intinya meyakinkan dirinya ya, karena kehamilan belum tentu tadi karena kondisi gemuk tersebut akhirnya dia akhirnya merasa tenang, merasa senang, merasa nyaman, dan alhamdulillah qadarullah dia pun bisa hamil. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah kasus karena adanya merasa bersalah merasa bersalah. Ini kasus yang terjadi pada salah seorang klien saya ya, tanpa harus saya menyebutkan nama atau inisial. Dia itu menikah selama 3 tahun. Dari selama 3 tahun ini dia belum dikaruniai anak atau belum hamil. Kenapa? Karena mohon maaf, karena sebelum dia menikah dahulunya dia mungkin agak sedikit bandel ya, sampai pernah melakukan hubungan dengan orang lain. Akhirnya dia muncul rasa berdosa terhadap suaminya. Merasa seolah-olah dia berbohong terhadap suaminya, muncul rasa bersalah terhadap suaminya. Maka psikis inilah sangat berpengaruh terhadap kondisi dari organ reproduksi ini. Dan ternyata ketika kita coba ajak ngobrol, kemudian disampaikan tentang konsep kita muhasabah, mohon ampun kepada Allah,
kemudian juga tadi dengan program diberikan ada programnya untuk menguatkan rahimnya, karena ketika seorang terganggu psikis, ini rahimnya akan lemah juga Kang Dede. Ya, rahimnya akan lemah juga. Makanya kita berikan program untuk kehamilannya. Alhamdulillah, qadarullah, itu pun sekarang bahkan sudah punya anak sudah punya anak. Kalau yang tadi itu baru 2 bulan ini ya udah alhamdulillah. Nah, itulah pemirsa MHTV ya. Jadi konsep di dalam masalah kemandulan ini ya kita harus jeli. Kenapa? Karena tadi yang namanya organ reproduksi ini akan sangat berhubungan dengan masalah psikis gitu. Nah, yang kedua, kenapa seorang itu bisa mandul? Nah, ini kita tadi hilangkan dulu sihirnya. Tapi kita lakukan diagnosa yang kedua adalah diagnosa secara medis. Secara medisnya otomatis ini akan bersangkut paut dengan masalah posisi dan nutrisi. Ya, nutrisinya. Nah, bagaimana? Apakah nutrisi yang dikonsumsi tersebut bisa menjadikan satu sel telur atau sperma yang sehat? Atau malah sebaliknya. Sebaliknya ya, buruk. Karena ini akan berdampak. Ya, ketika sel telur atau spermanya tidak sehat, ini pun akan mengakibatkan seorang tidak menjadi hamil. Ya, makanya masalah nutrisi bagi bapak dan ibu misalkan yang belum hari ini Allah karuniai anak, jangan dulu mikir, wah ini saya ada yang nggak suka sama saya, gitu kan. Oh ini ada yang nyihir saya sehingga saya tidak bisa melakukan punya anak dan lain sebagainya. Maka lihat dulu diagnosanya dulu. Kadang-kadang ini menurut dokter nih bagus gitu kan. Tapi kan dari nilai isi spermanya tersebut bagus atau tidak. Kadang-kadang kita hanya melihat ini ada sperma seperti ini. Tapi kan tidak di lab itu secara itu kan. Ya, boleh jadi ketika misalkan dia pergi ke dokter kandungan, yang diperiksa hanya kandungannya saja. Padahal tadi ada 2 medis itu, nutrisi dan posisi. Boleh jadi karena posisi rahim yang bermasalah seperti gitu. itu. Oke. Jadi pemirsa MHTV, tadi dari nutrisi kita harus tetap yang namanya nutrisi, perhatikan nutrisinya, nutrisi yang bisa menguatkan rahim, nutrisi yang bisa membuat sel telur ataupun spermanya bagus. Buat sehingga itu bisa dibuahi. Nah, kemudian yang keduanya adalah masalah tadi posisinya kan. Posisi. Nah, ini akan berdampak terhadap kehamilan juga. Ketika misalkan seorang ahwat misalkan dia pernah terjatuh, pernah mengalami kecelakaan, bisa saja ini berdampak terhadap rahim. Posisi rahimnya. Ketika posisi rahimnya tersebut misalkan ada pergeseran lah ataupun bahasanya dislokasi. Dislokasi bukan pada posisi yang seharusnya, maka ini pun akan berdampak terhadap kehamilan. Jadi tidak bisa dibuahi. Nah, ini sangkut paut dengan itu. Kemudian juga tadi berbicara tentang nutrisi, bisa saja ini mengakibatkan seseorang baik laki-laki atau perempuannya, kalau misalkan laki-laki dia mengalami EDI ejakulasi dini, ini bisa dia karena nutrisi juga kan ataupun mungkin untuk perempuan bisa jadi frigid. Ketika dia frigid itu rahimnya itu tidak terbuka. Makanya ini harus dipelajari itu dari nutrisi. Nah jadi medis ya. Nah sekarang non medis. Nah ketika kita berbicara non medis, maka tadi ada yang disebut dengan sihir adamul injab. Sihir adamul injab ini makanya harus diperhatikan oleh kita adalah sihir pemandulan ini adalah ciri-cirinya dulu. Ini sehingga kita bisa mendiagnosa kalau ini adalah sihirnya karena sihir adamul injab. Tapi ingat nih, karena sihir adamul injab ini pun akan sama dengan tadi sihir ketika si rahim itu dipengaruhi oleh sihir dari jin dari nasab. Nah, ini hampir sama ya Kang, jadi hampir sama ya. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah sering keguguran bro. Keguguran yang berulang-ulang disebabkan oleh penyakit medis juga itu ya, makanya hati-hati. Kenapa? Karena dalam konteks ini sihir ini hampir mirip-mirip lah. Hampir semua gangguan itu mirip-mirip. Hanya saja ada benang merahnya. Ada benang merahnya harus kita ternyata ini walaupun mirip-mirip sihir, ternyata ini bukan sihir. Ini justru karena gangguan jin. Makanya perlulah diagnosa dari bapak dan ibu ketika untuk menentukan bahwa ini sihir atau bukan. Nah itulah pemirsa MHTV, insya Allah ini masih banyak juga yang harus kita bahas, tapi waktu juara yang bisa kita di segmen kedua ini, insya Allah tetap di program Ruqyah Syariah MHTV.
Ah